Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Nahar. Saya dari SI 4804 dengan NIM 10 20 22 400 164. Kali ini saya bertujuan untuk melakukan pembahasan dari eh, data mining. Tugas dari data mining berupa menjabarkan materi yang dipilih dari 6 menjadi 3 materi yang dipilih untuk sebagai pembahasan. Sebelumnya tentunya di sini saya akan menjelaskan beberapa teori maupun rumus, lalu dilanjutkan dengan penggunaan dari Python hingga angka-angka yang diubah menjadi suatu grafik visual yang bertujuan juga untuk menyajikan informasi yang lebih baik tentunya. Oke, saya mulai dengan mengapa statistika deskriptif. Oke, pada kali ini saya menggunakan uh, sumber dari smart.info, yaitu di sini dijelaskan dengan statistika deskriptif pada website SmartStat yang menyajikan konsep-konsep penting dari statistika industri itu sendiri. Oke, pertama, statistika adalah sekumpulan prosedur untuk mengumpulkan, mengukur, mengimplementasi, menghitung, menjelaskan, mensistensis, menganalisis, dan menafsirkan data kuantitatif yang diperoleh secara sistematis, dan menafsirkan data kuantitatif yang diperoleh secara sistematis. Secara garis besar, statis dibagi menjadi dua konsep utama, yaitu statik deskriptif dan statik inferensial. Statik deskriptif menggunakan prosedur numerik dan grafis dalam meringkas gugus data dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti, sementara untuk statis inferensial menyediakan prosedur untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang kita amati. Untuk statistik deskriptif membantu kita untuk menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan cara yang logis. Data yang banyak direduksi dan diringkas sehingga lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasi. Nah, pada kali ini salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan dari distribusi data adalah nilai pusat dari pengamatan atau central tendency. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambar suatu nilai yang diwakilkan nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan data tendensial sentral. Terdapat tiga ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu mean atau rata-rata hitungan atau rata-rata aritmatika, lalu median, kemudian mode, lalu rata-rata geometrik, lalu rata-rata harmonik. Pada artikel ini juga dibahas mengenai pengertian beberapa ukuran pemusatan data. Untuk selanjutnya, pemahaman dari statistika, yaitu yang telah saya bacakan sebelumnya, adalah sekumpulan prosedur untuk mengumpulkan, mengukur,
mengklarifikasi, menghitung, menjelaskan, sintesis dan menganalisis dan menafsirkan data kuantitatif yang diperoleh secara sistematis. Dilanjutkan, di sini juga ada distribusi data dari pengaturan, penyusunan, dan peringkasan data dengan membuat tabel seringkali membantu, terutama pada saat kita bekerja dengan jumlah data yang besar. Tabel tersebut berisi daftar nilai data yang mungkin berbeda, baik data tunggal maupun data yang sudah dikelompok-kelompokkan, beserta nilai frekuensi. Frekuensi menunjukkan banyaknya kejadian kemunculan nilai data dengan kategori tertentu. Distribusi data yang sudah diatur tersebut sering disebut dengan distribusi frekuensi. Dengan demikian, distribusi frekuensi didefinisikan sebagai daftar sebaran data, baik data tunggal maupun data kelompok, yang disertai dengan nilai frekuensi. Data dikelompokkan ke dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Distribusi frekuensi yang paling sederhana adalah distribusi yang menampilkan daftar setiap nilai dari variabel yang disertai dengan nilai frekuensi. Distribusi frekuensi dapat digambarkan dalam dua cara, yaitu sebagai tabel atau sebagai grafik. Distribusi juga dapat ditampilkan dengan menggunakan nilai presentase. Penyajian distribusi dalam bentuk grafik lebih mudah dalam melihat karakteristik dan kecenderungan tertentu dari sekumpulan data. Grafik data kuantitatif meliputi histogram, poligon frekuensi, dan lain-lain. Sedangkan grafik untuk data kualitatif meliputi bar chart, pie chart, dan lain-lain. Distribusi frekuensi akan memudahkan kita dalam melihat pola dalam data. Namun demikian, kita akan kehilangan informasi dari nilai individunya. Nah, di sini pun dijelaskan bentuk dari distribusi. Aspek penting dari distribusi suatu variabel adalah bentuk distribusinya yang menunjukkan frekuensi dari berbagai slang. Nilai variabel biasanya seorang peneliti yang tertarik pada beberapa baik distribusi dapat diperlihatkan oleh distribusi normal. Statistik deskriptif sederhana dapat memberikan beberapa informasi yang relevan dengan masalah ini. Sebagai contoh, jika skewness atau kemiringan yang mengukur kesimetrisan distribusi data tidak sama dengan 0, maka distribusi dikatakan tidak simetris atau asimetris. Dan apabila skewness bernilai 0, berarti data tersebut berdistribusi normal atau simetris. Jika kurtosis lebih runci dibandingkan dengan distribusi normal, nilai kurtosis dari distribusi normal adalah 0. Informasi yang lebih akurat dapat diperoleh dengan menggunakan salah satu uji normalitas, yaitu untuk menentukan peluang apakah sampel berasal dari pengamatan populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Misalnya, uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilks. Namun di antara uji formal tersebut tidak ada satupun yang dapat sepenuhnya menggantikan pemeriksaan data secara visual dengan menggunakan cara grafis, seperti histogram atau grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dari variabel. Lalu dilanjutkan dengan grafik histogram, misal memungkinkan kita untuk mengevaluasi normalitas dari distribusi Empiris, karena pada histogram disertakan juga overall kurva normalnya. Hal ini juga memungkinkan kita untuk memeriksa berbagai aspek dari bentuk distribusi data secara kualitatif. Sebagai contoh, distribusi data biomodal memiliki dua puncak ataupun multimodal, lebih dari dua puncak. Hal ini bertujuan bahwa sampel tidak homogen dan unsur-unsurnya berasal dari dua populasi berbeda. Baik, dilanjutkan dengan ukuran pemusatan dari central
Yang disebutkan pada sebelumnya, terdapat 3 jenis ukuran tendensial sentral yang sering digunakan, yaitu means, median, dan mode. Rata-rata hitungan atau aritmatika means atau sering disebut dengan istilah means saja merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensial sentral. Means dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Means dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Means adalah nilai yang membagi himpunan pengamatan menjadi dua bagian yang sama besar. 50% dari pengamatan terletak di bawah median dan 50% lagi terletak di atas median. Median dari N, pengukuran atau pengamatan X1, X2, Xn adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah gugus data setelah data tersebut diurutkan. Apabila banyaknya pengamatan, ganjil, median terletak tepat di tengah gugus data. Sedangkan bila genap, median diperoleh dengan cara interpolasi, yaitu rata-rata dari dua data yang berada di tengah gugus data. Median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim mode adalah data yang paling sering muncul terjadi untuk menentukan modus. Pertama, susunan data dalam urutan meningkatkan atau baik. Sebaliknya, kemudian dihitung frekuensi nilai yang frekuensinya paling besar atau paling sering muncul adalah modus. Modus digunakan baik untuk 3 data numerik ataupun data kategori. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Untuk karakteristik penting untuk ukuran pusat yang baik, ukuran nilai pusat average merupakan nilai perwakilan dari suatu distribusi data sehingga harus dimiliki sifat berikut. Harus mempertimbangkan semua gugus data, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim, harus stabil dari sampel ke sampel, harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Dari beberapa ukuran nilai pusat, means hampir memenuhi semua persyaratan tersebut, kecuali syarat pada poin kedua, rata-rata dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sebagai contoh, jika item adalah 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, maka means, median, dan modus yang semua sama dengan 6. Jika nilai terakhir adalah 90 bukan 9, rata-rata akan menjadi 14, 10. Sedangkan median dan modus yang tidak berubah, meskipun median modus lebih baik dalam hal ini, namun mereka tidak memenuhi syarat lainnya. Oleh karena itu, means merupakan ukuran nilai pusat yang baik dan sering digunakan dalam analisis statistik. Nah, kapan kita menggunakan nilai pusat yang berbeda? Nilai ukuran pusat yang tepat untuk digunakan tergantung pada sifat data, sifat distribusi, frekuensi, dan tujuan. Jika data kualitatif hanya modus yang dapat digunakan, sebagai contoh apabila kita tertarik untuk mengetahui jenis tanah yang khas di suatu lokasi atau pola tanam di suatu daerah, kita dapat menggunakan modus. Di sisi lain, jika data bersifat kuantitatif, kita dapat menggunakan salah satu dari ukuran nilai pusat tersebut. Jika data bersifat kuantitatif, kita harus mempertimbangkan situasi distribusi frekuensi gugus dari data tersebut. Bila distribusi frekuensi data tidak normal, median atau modus merupakan ukuran pusat yang tepat. Apabila terdapat nilai-nilai ekstrim, baik kecil ataupun besar, lebih tepat menggunakan median atau modus. Apabila distribusi data normal, simetris, semua ukuran nilai pusat baik means, median, atau modus dapat digunakan. Namun, means lebih sering digunakan dibandingkan yang lain karena lebih memenuhi syarat untuk ukuran pusat yang baik. Ketika kita berhadapan dengan laju kecepatan dan harga, lebih tepat menggunakan rata-rata harmonik. Jika jika kita tertarik pada perubahan relatif seperti dalam pertumbuhan bakteri, pembelahan sel dan sebagainya, rata-rata geometri adalah rata-rata yang paling tepat, gitu ya. Dan dilanjutkan untuk panduan analisis statistik deskripsi dengan Python
Di sini saya memiliki sumber dari codecov.com dengan judul panduan lengkap analisis statistik deskripsi dengan Python. Nah, belajar analisis statistik deskripsi dasar menggunakan Python, PADAS, dan Matplotlib paham dengan menghitung means, median, skew, dan membuat box plot untuk mengubah data mentah menjadi wawasan. Untuk target kata kuncinya sendiri itu analisa statistik, deskripsi, Python, PADAS, Matplotlib, dan data science, means, median, mode, skewness, kurtosis, dan box plot. Nah, di sini data yang akan digunakan adalah data dummy untuk studi kasus ini. Kita tidak akan menggunakan data median yang kompleks. Kita akan menggunakan suatu yang lebih familiar. Skor ujian matematika dari 15 siswa di kelas fiksi. Ini adalah data mentah kita 82, 75, 90, 88, 92, 75, 68, 85, 85, 95, 78, 65, 88, 90, 80. Oke. Untuk persiapan, tentunya setup library dan data. Pertama kita siapkan tools kita. Kita akan menggunakan PADAS untuk menghitung statistik dan Matplotlib untuk membuat visualisasi. Nah, pada bagian ini, import PADAS, ASPD, import Matplotlib, .pyplot, ASPLT. Di sini ada data dummy, dataset dummy kita berupa data-data yang nilai-nilai yang sudah disebutkan. Nah, di sini merupakan cara kita untuk mengubah data list menjadi data frame PADAS. Kita beri nama kolomnya skor ujian. Lalu, pada bagian ini tampilkan 5 data pertama. Nah, untuk langkah kedua, menghitung ukuran pemusatan data. Bagaimana pertama dari analisis kita adalah mencari pusat dari data, di mana sebagian besar nilai berkumpul. Kita akan menggunakan 3 ukuran utama. Means, rata-rata dari skor, median, nilai dengan setelan data diurutkan, mode nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk urutannya, ukuran pemusatan data, di sini ada mean score, skor ujian, lalu median score dari skor ujian, lalu mode score dari skor ujian. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah print, fmin, rata-rata, lalu mean score 2F. Lalu di sini juga ada print, median untuk nilai tengah untuk median score. Dilanjutkan dengan print, F mode paling sering muncul untuk mode score. Dari hasil interpretasi dari means rata-rata, median, nilai tengah, mode paling sering. Dari means rata-rata, nilai yang dihasilkan adalah 42,40. Lalu untuk median, nilai tengah 85,0. Mode paling sering muncul adalah 35, 85, 88, 90. Dalam kasus ini ada beberapa mode. Rata-rata skor kelas adalah 82,40. Namun, nilai tengah median adalah 85. Fakta bahwa means lebih rendah dari median memberi kita petunjuk pertama bahwa mungkin ada beberapa siswa dengan skor rendah yang menarik nilai rata-rata ke bawah. Langkah ketiga, mengikuti ukuran penyebaran data. Selanjutnya, kita ingin tahu beberapa tersebar skor-skor tersebut, apakah semua siswa mendapatkan nilai yang mirip atau ada kesenjangan yang besar. Untuk range, perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah. Nah, untuk variance and standard deviation atau ukuran seberapa jauh rata-rata setiap skor dari mean. Hasil dari
interpretasi untuk nilai minimum, nilai maksimum, range, standar velocity. Nilai minimum berkisar berada di 65, nilai maksimum berada di 95. Untuk range atau jangkauannya sendiri adalah 30. Standar dari deviation-nya 8,58. Jangkauan skornya adalah 30 poin yang cukup lebar. Standar deviasi 8,58 memberi kita gambaran kuantitatif tentang beberapa besar penyebarannya. Langkah keempat, menentukan bentuk distribusi. Bagian ini memberi tahu kita bentuk dari data kita. Apakah simetris seperti lonceng atau miring? Squintless atau kemiringan mengukuran simetris data. Jika 0, maka simetris sempurna. Jika negatif, miring ke kiri. Lalu jika 0 ke kanan, maka miring positif. Untuk pengukuran keruncungan puncak data menggunakan bentuk distribusi. Hasil dari interpretasi dari Q atau kemiringan itu negatif 0,5878. Untuk kurtosis atau keruncingan negatif 0,5180. Untuk skewness atau nilai negatif dari negatif 0,5878 ini mengonfirmasi apa yang kita duga dari perbandingan mean dan median distribusi data miring ke kiri atau negatif mu. Ini berarti ada beberapa skor rendah seperti 65 dan 68 yang membuat ekor di sisi kiri, sementara sebagian besar siswa mendapatkan skor di sisi kanan tinggi. Kurtosis, nilai negatif menunjukkan distribusi ini plantikurtik, yang berarti puncaknya lebih datar dan ekornya lebih tipis dari distribusi normal. Langkah 5 untuk visualisasi. Nah, pada visualisasi tentunya dilanjutkan dengan visualisasi data dengan Python. Visualisasi data adalah aspek penting dari analisis data. Di sini saya mengambil dari sumber dataaksi.id. Nah, untuk kemungkinan kita untuk mempresentasikan data yang kompleks dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, serta visual, Python sebagai bahasa pemrograman populer untuk analisis data, menyediakan banyak pustaka dan alat untuk membuat berbagai jenis visualisasi. Untuk visualisasi data berdasarkan tujuan dan pola data. Untuk perbandingan comparison, bar chart, pie chart, lalu komposisi, dilanjutkan dengan pie chart, started bar chart, dilanjutkan dengan distribusi, histogram, box plot, density plot, geospatial, curtain map, market map, dilanjutkan dengan hierarki, di tree map, sumber KR, dilanjutkan dengan relasi, scar, plot, head map, certain times series, menggunakan line chart, area chart. Nah, pada bagian ini adalah contoh dari gambaran atau contoh-contoh dari grafik data-data yang disediakan. Nah, untuk library visual data, Matplotlib. Matplotlib adalah library visual data yang banyak digunakan dalam Python yang menyediakan koleksi visualisasi yang luas, termasuk bagian garis, bagian batang, plot, pencet, histogram, dan banyak lagi. Ini memberikan cara yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan membuat visual, memungkinkan penggunaan sesuai berbagai aspek seperti warna, label, dan font untuk membuat plot yang menarik secara visual. Seaboard. Seaboard adalah library visual data statistik yang dibangun di atas Matplotlib.
Ini menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk membuat grafik statistik yang menarik dan informatif. Dilanjutkan dengan Plotly. Plotly adalah library visualisasi data yang kuat untuk memungkinkan pengguna membuat visualisasi interaktif dan berbasis web. Dilanjutkan dengan Panda. Panda adalah library manipulasi data yang banyak digunakan di Python, tetapi juga menyediakan kemampuan visualisasi data dasar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi sederhana seperti diagram batang, diagram garis, dan plot pancaran langsung dari objek data frame yang digunakan untuk analisis data dengan Python. Dilanjutkan dengan Bokeh. Bokeh adalah library visual data populer lainnya yang menyediakan visualisasi interaktif dan berbasis web. Dilanjutkan dengan ggplot. ggplot adalah implementasi Python dari library ggplot2, populasi DR yang dikenal dengan sintaks yang elegan dan fleksibel untuk membuat visualisasi data yang kompleks. ggplot memungkinkan pengguna untuk membuat visual yang menarik secara visual dengan kode yang ringkas dan ekspresif. Dilanjutkan dengan wordcloud. Wordcloud adalah library visual data unik yang memungkinkan pengguna untuk membuat cloud kata yang merupakan representasi visual dari data teks di mana ukuran setiap data mewakili frekuensi dalam teks. Dilanjutkan dengan untuk yang terakhir GeoPants. GeoPants adalah library visual data khusus untuk membuat visual menyediakan alat untuk memvisualisasi data spesial seperti peta, peta coret, dan peta titik menjadikan alat yang berguna untuk menganalisis dan memvisualisasikan data dengan komponen spasial. Python menyediakan ekosistem perpustakaan visualisasi data yang kaya memenuhi berbagai kebutuhan dan persyaratan dari plot dasar hingga visualisasi interaktif dan berbasis web. Python memiliki sesuatu untuk semua orang. Apakah Anda seorang ilmuwan data analisis atau profesional bisnis? Menguasai visual data dengan Python dapat sangat meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan mengkomunikasikan wawasan dari data. Maka, uh, ketiga poin-poin tersebut dari bagaimana data deskriptif, panduan untuk menganalisis statistik deskriptif dengan Python dilanjutkan dengan visual data pun saling berhubungan dan dapat meningkatkan skill untuk menjadi seorang ilmuwan data, analis, atau profesional bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.